Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh kedua murid. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Ada semua ya, alhamdulillah kalau gitu. Sekarang silakan dirapikan dulu ya pakaiannya dan juga dirapikan posisi tempat duduknya, kursinya dirapikan dulu ya biar enak gitu dipandangnya gitu. Gimana untuk hari ini, semangat gak sih belajarnya? Semangat ya. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, nanti adik-adik semua di sini jawab pagi. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, sangat kompak sekali adik-adik semua di sini. Oke, untuk mengulang pembelajaran yang minggu lalu ya. Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Upaya. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan antara muslim dan non-muslim. Jadi pada saat itu Rasulullah itu memberikan mereka antara kaum muslim dan non-muslim itu hidup berdampingan, namun dalam keadaan damai dan juga keadaan rukun. Paham semuanya? Sudah dibacakan ya di rumah ya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sedangkan untuk materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Dan di sini juga Ibu akan menerangkan ya materi sekarang dengan menggunakan media pembelajaran sederhana, dan juga nanti Ibu akan menayangkan suatu video mengenai sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Adapun mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengenai Fathul Makkah, yang pertama yaitu untuk mengetahui sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui juga makna-makna yang tersirat dari sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan gitu ya mengenai asbabun nuzulnya dalam Fathul Makkah, dalam kejadian pembebasan kota Makkah ini. Dan selanjutnya yakni kita akan mengetahui dan juga mengamati kehidupan sosial gitu ya, keagamaan di lingkungan sekitar. Gimana, siapan untuk belajar hari ini anak-anak semuanya? Siap. Oke, silakan dibuka bukunya ya. Oke, anak-anak semuanya, silakan ya dibuka buku paketnya halaman 22 yang mengenai Fathul Makkah. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 3 menit aja ya. Gimana, sudah dibaca?
Sudah ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai dari Fathul Mekah ini ya. Nah, perlu kita ketahui, Fathul Mekah ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah ya. Tapi sudah pernah tahu kan apa itu dari arti dari Fathul Mekah? Belum. Belum? Oh, jadi Fathul Mekah ini pembebasan kota Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya pelanggaran Hudaybiyah ya, yang dilanggarnya itu oleh kaum Quraisy Bani Bakar. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini berisi tentang jadi pada saat itu suku dan agama itu harus menghentikan gencatan senjata gitu ya, dan juga perjanjian ini berisi tentang larangan untuk menyakiti satu sama lain. Jadi pada saat itu di Mekah itu terjadinya kekerasan, cacian, hinaan gitu terhadap kaum muslimin gitu. Sehingga ya yang dilakukannya itu oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW itu mengadakan perjanjian gitu yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun dilanggar oleh kaum kafir Quraisy yang menjadikan dan memaksa gitu Rasulullah SAW itu untuk membebaskan kaum muslimin gitu dari sisaan, hinaan dan cacian gitu kan yang mereka lakukan, karena itu amat sangat pedih gitu dan yang diterima oleh kaum muslimin tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang tinggal di kota Madinah, dan pada saat itu Rasulullah langsung pergi gitu kan bersama pasukannya 10.000 pasukan dan ke kota Makkah. Rasulullah SAW pun mengutus atau menugaskan kepada Khalid bin Walid. Ada yang tahu tidak sebutan atau gelar dari Khalid bin Walid ini apa? Ya, pedangnya Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah menugaskan kepada Khalid bin Walid untuk menyerang gitu kan kota Mekah gitu, yakni untuk membebaskan kota Mekah itu dari siksaan gitu dari kaum kafir Quraisy. Dan alhamdulillah atas izin Allah kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan dan mereka itu berhasil melucuti senjata-senjata gitu yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Sampai sini paham dengan semuanya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan memberitahu juga kalian mengenai ayat yang berkaitan dengan Fathul Mekah ini. Ya, ada yang tahu tidak surah apa? Surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr ya, udah Ibu. Di sini juga ada ya, dan kalian juga bisa lihat gitu kan. Ini merupakan gambaran gitu bagaimana Fathul Mekah itu terjadi gitu, kondisi di sana gitu. Ngomong-ngomong surat An-Nasr pada hafal nggak di sini? Hafal kan ya? Pasti hafal orang udah kelas 5 gitu ya. Silakan kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan di jalan ini baca ya surat An-Nasr-nya. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan sekarang barisan ini dibaca surah An-Nasr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
sudah paham juga mengenai Fathul Makkah. Nah, sekarang ibu akan mengadakan games. Jadi nanti kan di sini terpampang ya mengenai surah surah dari An-Nasr ini kan. Nanti kalian kan ini pada kosong ya nih, penggalan-penggalan ayatnya nanti kalian isi. Nanti yang bisa jawab gitu atau yang mau ke depan tinggal ditempelin aja, nanti ibu kasih nilai. Silakan yang mau ke depan ya. Aku Bu. Ya, silakan ke depan. Boleh sama ayat 2 juga. Betul kan ya teman-teman semuanya, bener gak? Betul Bu. Betul kan? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Bareng-bareng ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berarti betul ya yang tadi diisi oleh Rida. Tepuk tangan buat Rida. Ya, silakan selanjutnya yang mau ke depan. Habis ya. Benar gak ini jawabannya teman-teman semuanya? Benar ya. Kita baca lagi ya bareng-bareng. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah ya, udah pada hafal, tadi sudah pada bisa juga gitu jawab penggalan-penggalan yang diberikan oleh ibu. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Tapi sampai sini udah paham kan ya materinya ya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Tidak, oke. Berarti ibu katakan adik-adik semua di sini sudah paham ya dengan materi yang sudah ibu sampaikan. Oke, anak-anak semuanya. Sekarang ibu mau adakan diskusi ya. Nanti semua di sini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti tugasnya yaitu cuman menulis arti dari surat An-Nasr. Nanti perwakilannya silakan dipresentasikan kembali di depan. Siap semuanya? Siap. Silakan ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau yang udah tinggal ke depan ya.
sudah? Silakan untuk perwakilan ke depan membacakan arti dari surah An-Nasr. Ya, silakan ke depan. Kelompok 1 ya. Ya, Bu. Nggak usah artinya aja, nggak apa-apa. Yang pertama, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Yang pertama adalah apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang kedua adalah dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Islam beramai-ramai. Yang ketiga, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sungguhnya Dia amat menerima taubat. Tangan buat kelompok 2. Oke. Selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan ya mengenai asbabun nuzul dari surah An-Nasr ini. Tadi kan kalian sudah menerangkan juga membacakan gitu ya arti dari surah An-Nasr yang pertama yaitu idza nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ayat di sini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan pertolongan, yakni pertolongan dari berupa kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin, sehingga yang asalnya kaum muslimin itu mendapatkan cacian, hinaan, siksaan gitu kan dari kaum kafir Quraisy. Dengan adanya pembebasan Fatul Mekah ini dan atas izin Allah mereka sudah dapat hidup tenang dan mereka dapat damai gitu di kota Mekah sana gitu. Selanjutnya ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi pada ketika telah kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan gitu ya, kaum kafir Quraisy ini langsung masuk ke agama Islam. Mereka tertarik dengan agama Islam. Mereka mendapatkan izin atau hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas perilaku dan sikap dari Nabi Muhammad SAW. Mereka kagum terhadap sikap dari Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu kaum kafir Quraisy itu berbondong-bondong memasuki agama Allah, yakni agama Islam. Masya Allah sekali kan. Dan ayat yang ketiga yakni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan maka bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Jadi dalam ayat ini juga diperintahkan agar kita itu untuk selalu gitu kan bertasbih kepada Allah, yakni dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kemenangan gitu, sehingga pada saat itu dapat hidup damai gitu orang-orang Mekah dengan adanya Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Selain itu juga Allah juga memerintahkan untuk selalu bertaubat karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kita sebagai manusia tentunya harus selalu bertobat karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penerima taubat. Masya Allah sekali ya. Mungkin dapat kita petik itu kan hikmah-hikmah dari terjadinya peristiwa Fathul Mekah ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video ya, sebuah video mengenai terjadinya Fathul Mekah gitu. Silakan kalian tonton, kalian amati, terus kalian juga tulis ya apa gitu pesan-pesan atau hikmah yang ada di dalam tayangan video tersebut.
Silakan ditonton ya videonya, diamati juga. Perjanjian Hudaibiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan para pengikutnya, namun kaum kafir Quraisy masih menolak umat Islam masuk ke Mekah. Walaupun demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. Setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan, sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Pada tahun ini, Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Isi perjanjian tersebut tampak merugikan umat Islam. Di sisi lain, perjanjian tersebut membuka peluang untuk berdakwah tanpa terganggu dengan urusan perang. Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesarnya sepanjang sejarah. Nabi berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Tentu Nabi hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy karena tidak mau kota Mekah dikotori dengan peperangan. Kemudian Abu Sofyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi memberikan kepercayaan kepada Abu Sofyan sebagai perantara kaum Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sofyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sofyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat. Tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah dan tawaf. Setelah itu, menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak saat itu, masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Gimana? Ceritanya menarik dan seru nggak? Ada semuanya? Seru ya, Masya Allah sekali, dan juga banyak sekali pesan-pesan dan juga hikmah dari video yang telah kita tonton tadi. Silakan dikumpulkan ya.
tadi hasil tulisannya. Terima kasih. Ibu kumpulkan terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan adik-adik semua di sini sudah paham ya mengenai Fathul Makkah, mengenai sebab nuzul dari surah An-Nasr, terus sudah hafal juga surah An-Nasr. Sekarang Ibu akan memberikan latihan atau soal ya. Silakan kalian isi ini dengan cermat, dengan benar juga ya. Dan Ibu kasih waktu sekitar 7 menit ya. Bisa kan dikerjakannya? Ya. Nanti kalau sudah kumpulkan ke Ibu ya.
Ada yang sudah mengerjakannya? Enggak, Bu. Sudah, silakan dikumpulkan ya. Oke, sebelum untuk pembelajaran di sini ada yang belum paham dengan materi yang tadi Ibu sampaikan atau bagaimana? Buku. Mau bertanya, Bu? Bertanya? Ya, silakan. Keteladanan apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathul Makkah ini? Keteladanan ya. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan ya mengenai dari sebelum nuzul ya dalam surat ayat yang kedua orang ayat nas yaqulu nabi diman apa aja mengenai kaum kafir Quraisy itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong ya. Nah, keteladanan yang dapat kita ambil itu yakni Nabi Muhammad SAW itu apa ya, tetap gitu kan ketika mereka melakukan penyerbuan ke Mekah, mereka tetap melindungi dan mereka Nabi Muhammad itu kan beserta kaum muslim itu tidak sampai terjadi pertumpahan darah gitu. Jadi yang dapat teladan yang dapat kita ambil yakni Nabi Muhammad itu tentunya masih melindungi gitu kaum kafir Quraisy. Bahkan beliau mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk ke agama Islam, masuk ke dalam agama Allah gitu kan. Yang tadinya kaum kafir Quraisy itu mengira bahwa Rasulullah akan membalas dendam gitu kan kepada kaum kafir Quraisy, tapi kan tidak gitu kan. Malahan banyak gitu kaum kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya pembelajaran kita tutup saja ya untuk saat ini. Nanti untuk pembelajaran minggu depan yaitu mengenai Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathul Makkah. Jadi masih bersangkutan mengenai Fathul Makkah ini ya. Nanti silakan di rumah kalian baca-baca terlebih dahulu materi-materinya. Nanti minggu depan kita jelaskan kembali, kita baca-baca kembali, kita belajar bareng di sini. Siap semuanya? Siap. Ditutup aja ya pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa kembali oleh ketua murid. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Mungkin dicukupkan ya dari Ibu untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.